Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Marcelino Boy Fernando dalam program Ini TV News. COVID-19 telah membuat berbagai aktivitas terhenti. Jika kita membahas liburan, sudah pasti menyinggung sektor pariwisata. Melihat kondisi saat ini, sektor pariwisata lah yang sangat terdampak. Ada travel warning membuat masyarakat cukup berhati-hati atau memilih-milih kira-kira negara mana saja yang akan dipilih untuk destinasi wisata mereka. Masa krisis ini tentunya membuat banyak orang takut untuk berlibur sehingga dunia pariwisata tidak lagi bisa berjaya seperti dulu lagi. Oke, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Olivia Natalia selaku FIT Operation Manager dari ATS Vacation. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Oke. Sebelum kita masuk ke topik kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Ibu. Sudah berapa lama sih Ibu berkecimpung di dunia tour and travel ini, kalau boleh tahu? Oke, untuk dunia travel sendiri saya sudah hampir 3 tahun dan saat ini saya bekerja di ATS Vacations di dalam divisi FIT sebagai Operation Manager. Oke, FIT Operation Manager. Kalau boleh tahu itu tugasnya ngapain aja sih? Oke, sebelum saya jelasin tugas saya kasih tahu basic yang sedikit dulu ya mengenai FIT Division itu apa. Jadi FIT Division itu menangani untuk bookingan cruise, land tour, lalu hotel, lalu admission. Jadi di mana untuk para tamu yang tidak mau mengikat dengan grup tour, tamu-tamu itu bisa mungkin misalnya nih seperti hanya terbang ke Singapura lalu hanya mau cruise-nya saja kah, atau misalnya terbang ke Malaysia lalu di sana dia mau join dengan turnya saja kah. Jadi tidak mengikat dengan grup tour yang harus 7 hari atau 8 hari itu harus ikut dari awal sampai akhir. Dan saat ini itu job desk saya adalah yang pasti mengurusi bookingan, isyutan, lalu saya juga membuat penawaran atau membuat quotation itinerary. Jadi saya juga menerima bookingan private tour, seperti misalnya hanya ada family, misalnya 7 orang atau 8 orang, itu yang hanya mau mereka saja di dalam satu grup. Nah, mereka misalnya ada requestan mau hotel bintang 4 di negara ini, terus mau flight-nya pakai misalnya pakai airlines tertentu, dan itu kami hitungkan dan kami buat penawaran. Lalu saat ini saya juga bekerja sama dengan tim marketing untuk membuat produk-produk yang baru. Maksudnya seperti kan kita kan juga pasti kan saat ini kan banyak banget nih, setiap orang kan pasti kan mempunyai sosial media. Dan di mana tuh pasti kan banyak banget hal-hal baru dan up to date yang saat ini kan lagi pada booming. Nah, saat ini kami juga benar-benar gimana sih muter otak dan cari-cari ide-ide baru. Apa sih yang bisa kami jual saat ini dan kami bisa kenalin loh ke para tamu-tamu tuh bahwa di Indonesia pun tuh banyak banget kayak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin saat-saat pandemi seperti ini. Seperti itu. Oke. Berbicara mengenai program tour and travel, saat ini program apa saja sih yang perusahaan Ibu masih jalankan dan bagaimana perusahaan travel Ibu sendiri beradaptasi dalam menghadapi perubahan, apalagi saat ini sedang pandemi yang tentunya banyak orang yang jadi takut. Untuk saat ini program tour yang sedang jalan itu untuk yang domestik sendiri, memang kita tuh lagi fokusin banget ke arah Labuan Bajo. Karena kan memang di sana tuh untuk pemerintah sendiri pun lagi memang mengfokuskan ke arah daerah timur ke sana untuk fokus pariwisata kita saat ini. Lalu untuk program yang luar negeri itu ada Turki. Sebenarnya ada beberapa di negara Eropa Timur, tapi yang benar-benar lagi jalan itu adalah Turki. Karena yang biasa harganya itu 12 sampai 13 itu mulai dari harga tersebut.
saat ini benar-benar cuma hanya dari 6 sampai 7 juta itu tamu-tamu tuh bisa terbang ke Turki. Itu sudah include flight, sudah include hotel, sudah include makan, dan juga sudah include tour leader seperti itu. Dan gimana sih kiat-kiat kita? Seperti yang saya tadi bilang, untuk itu yang pasti dari kami sendiri, untuk dari back office sendiri itu juga pasti harus gimana sih muter otak gimana sih, apa sih yang lagi booming tuh saat ini? Apa sih yang lagi tamu-tamu tuh cari? Mungkin tamu kan juga pasti udah bosen nih. Setelah pandemi kan mungkin ada yang stay di rumah selama setahun lebih gitu. Nah, gimana sih? Apa sih yang menurut tamu-tamu di Indonesia tuh yang belum pernah cobain gitu? Kayak mungkin kayak glamping kah? Atau misalnya pergi ke Derawan kah? Seperti itu. Lalu untuk selain sendiri pun kita juga benar-benar menerapin tuh 3M tuh di dalam grup tour kita kayak mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Lalu kami juga meminimalisasi untuk banyaknya tamu di dalam satu grup. Jadi bisa kami 20 sampai 25 orang berjalan. Saat ini grup tour kami start dari 10 sampai 15 orang itu sudah bisa jalan. Dan demi kenyamanan tamu dan juga demi keamanan juga sih, seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, melihat pandemi saat ini tuh membuat banyak orang jadi takut untuk berpergian, apalagi tentunya ke luar negeri. Nah, bagaimana sih cara perusahaan travel ibu sendiri meyakinkan mereka untuk tetap berlibur tanpa rasa takut dan tentunya aman pastinya? Oke. Saat ini seperti yang tadi saya bilang, untuk yang grup Versalia kan itu kan lagi ada Turki yang benar-benar lagi ramai dan market Indonesia itu pada mau banget ke sana. Yang biasanya harga grup Turki itu bisa start dari 12 jutaan, sekarang hanya dari 6 jutaan, 7 jutaan bisa ke Turki. Dan karena kita juga lagi masukin ke dalam new normal life kan ya. Jadi yang pasti itu juga terlaksana lah di dalam grup kami. Yang pasti untuk dari Turki sendiri pun kita mengikuti peraturan pemerintah. Yang pertama, dari Indonesia sendiri kita juga harus PCR sebelum berangkat. Lalu saat sampai Turki pun kita juga harus PCR. Lalu saat kepulangan dari Turki ke Indonesia pun yang pasti kita juga harus PCR dan menunjukkan hasil negatif. Lalu saat sampai di Indonesia, setiap warga negara atau tamu-tamu yang masuk dari luar negeri itu harus dikarantina selama 6 hari 5 malam. Lalu selain Turki juga ada tur Amerika yang benar-benar baru banget kita buat produknya, dan itu tuh lagi ada program tur Amerika, itu dia sekalian jalan-jalan lalu juga dapat vaksinasi seperti itu. Program vaksinasi seperti apa ya kalau boleh tahu? Oke, untuk program vaksinasi yang ke US itu sendiri, jadi tamu sembari jalan-jalan bisa mendapat vaksin. Nah, untuk vaksinnya itu gimana sih? Jadi, untuk vaksin yang disarankan untuk bagi turis sih, itu adalah vaksin Johnson & yang hanya memerlukan 1 kali suntikan untuk menyelesaikan semua vaksinasi. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya kamu nggak mau vaksin Johnson & mereka bisa memilih vaksin Pfizer atau Moderna. Tapi vaksin yang lain itu membutuhkan jeda vaksin kedua kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi kamu memang juga harus extend di US sana. Dan memang untuk yang vaksin lainnya itu memerlukan 2 kali vaksin seperti vaksin yang ada di Indonesia. Dan gimana sih kok bisa sih kamu bisa vaksin? Kenapa gitu? Jadi untuk di US sendiri pun itu memang lagi menggunakan vaksin. Jadi kalau misalnya tamu-tamu nih, turis nih, bisa lagi berjalan-jalan di jalanan di US, itu banyak banget kayak drive-to vaksin. Dan di sana habis vaksin kita juga bisa dapetin sertifikat vaksin loh kayak yang di Indonesia. Dan itu pun juga berlaku. Dan di US sendiri pun bagi setiap warganya yang udah vaksin itu juga memberikan diskon hanya dengan menunjukkan sertifikat vaksin tersebut. Dan saat ini juga sekedar info aja yang saya tahu, untuk vaksin yang ada di US itu ada sekitar 800 juta vaksin
yang dimana warga US hanya ada 300 juta vaksin. Hanya ada 300 juta orang. Dan maka itu kenapa di US itu tuh juga diizinkan gitu loh untuk para turis tuh boleh vaksin di Amerika seperti itu. Oke, berarti jalan-jalan sekaligus bonusnya vaksinasi ya, gitu. Betul. Yang terakhir dari saya, harapan buat dunia pariwisata ke depannya seperti apa? Oke. Untuk harapan dunia pariwisata ke depannya, yang pasti semuanya bisa berjalan ke arah normal. Tapi walaupun kita juga nggak tahu nih kapan nih pandemi akan berakhir kan. Nah, kita pun juga nggak mungkin sih menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita juga nggak tahu kapan pandeminya akan berakhir. Dan yang pasti kita juga harus bisa beradaptasi dengan new normal life dan juga tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan untuk teman-teman juga jangan takut untuk divaksin, karena dengan divaksin kita juga membangunlah antibody kita untuk virus corona tersebut. Dan juga jangan jauh-jauh dulu deh, coba yuk kita lihat dulu, kita jalan-jalan dulu ke tempat-tempat wisata destinasi yang ada di Indonesia. Nggak kalah bagus, nggak kalah menarik dari tempat wisata yang luar negeri, teman-teman. Mungkin bisa dicoba dulu dari yang daerah timur, Labuan Bajo, Lombok. Itu benar bagus banget dan benar-benar saat itu udah sangat beradaptasi banget dengan new normal. Dan mereka udah ngejaga banget protokol kesehatan gitu, teman-teman. So, jangan takut untuk jalan-jalan dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, terima kasih atas waktu dan informasinya Ibu Olivia Natalia. Semoga pariwisata kedepannya dapat kembali normal lagi. Oke, kita kembali. Bisa, meskipun pandemi bukan berarti kita harus takut untuk pergi berliburan. Dengan catatan kita harus terus mematuhi protokol kesehatan sesuai yang berlaku. Saya Marcelino Fernando dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.